Masa itu rumah retret nggak laku, nggak laku. Kenapa? Jelek, nggak direnovasi. Kamarnya itu nggak pakai AC, lalu juga tempat tidurnya tingkat, kamar mandinya di luar, cuma ada wastafel. Anak-anak sekolah kalau retret gitu malam-malam itu takut untuk kencing ke belakang, ya toiletnya jauh di belakang, maka mereka pada kencingnya di toilet, di close, di apa, wastafel. Aduh, sampai itu kamar jadi bau gara-gara bocah-bocah itu kencingnya di situ. Juga isu-isu belakangan itu kalau di rumah retret Samadhi pada zaman itu adalah banyak setan, ya. Kenapa? Karena kan banyak nyamuk. Peserta retret sebelumnya tepok nyamuk berdarah kan, terus nempel di tembok. Wah, peserta retret berikut datang, wah kamarnya ada darah berceceran di tembok. Wah, udah mulai serem, mereka saling cerita takut-takutin. Tapi itu ada masa waktu itu Samadhi itu nggak laku karena memang kurang bagus tempatnya. Lalu 2010 mulai direnovasi, kamar mandi dalam, AC, kasurnya juga pakai spring bed, ya. Sudah selesai semua direnovasi. Lalu ketika saya pulang, jangan jadi rumah retret doang, harus jadi pusat pastoral. Segala jenis training, segala jenis kegiatan pastoral yang terkait pembekalan, pelatihan, itu harus ada di pusat pastoral itu. Nah, sekarang saya tugas di situ sudah 7 tahun, dan dari semua romo di Jakarta, menurut saya ya, saya itu masih termasuk romo yang paling sering mimpin retret anak sekolah. Romo-romo di Jakarta itu udah nggak seneng lagi mimpin retret anak-anak sekolah. Retret zaman dulu itu 4 hari 3 malam anak sekolah. Kalau sekarang itu mulai berkurang 3 hari 2 malam. Nah, 3 hari 2 malam pun romo-romo itu nggak begitu seneng ikutin. Kenapa? Harus menghabiskan waktu 3 hari 2 malam nemenin anak-anak sekolah. Itu nggak terlalu membahagiakan itu sebetulnya. Lebih seneng acara ibu-ibu, misa, habis misa makan, langsung dapat stipendium, selesai. Ya. Kalau retret, ya anak-anak juga jarang kasih pujian, jarang kasih komplimen. Aduh, frater khotbahnya bagus sekali, gitu, jarang. Tapi kalau ibu-ibu ya, yuk khotbah jelek aja dibilang bagus. Jadi sekarang itu maka yang mimpin retret itu kebanyakan ya Kak Patrick, Kak Jerry, Kak Aga, karena Pak Istoto kan di sini ya. Tapi kadang-kadang kita undang ke sana juga. Romo itu cuma datang ketika misa dan pengakuan dosa. Itu hal yang nggak bisa diambil alih oleh mereka itu. Maka sebetulnya harapan saya hari ini kan memang 5 hari ini kalian mendapat pelajaran yang akan mendapat SKS juga ya, nilai untuk kuliah kalian. Saya sih tidak keberatan semua dikasih A, saya itu nggak keberatan. Tepuk tangan dong. Ya, terima kasih. Kecuali yang kebangetan bolos terus ya, 5 hari nggak datang Nggak ada dan sebagainya. Nggak ada, semua Nggak ada. terus. Selama semuanya rajin, saya sih pikir semua A juga nggak apa-apa. Karena dalam hati saya, buat apa saya kasih B, C gitu ya? Itu kan nyusahin kalian untuk, karena dinilai oleh rektor ataupun oleh ini. Wah, kalau dikasih C kan IP jadi turun ya, B 3 kan skornya. Jadi kalau saya tuh nilai itu buat saya nggak penting lah, tapi yang penting kalian sungguh-sungguh menyerap berbagai hal yang diberitahukan ataupun sesi-sesi yang kita kasih. Nah, saya mau cepat karena ingetin saya 11.30, apapun yang terjadi taksi di depan udah nunggu saya ya, masih ada 1 jam. Nah, retret itu apa ya? Bagi saya retret itu ada 4 unsur yang pentingnya. Itu menanamkan teologi, menanamkan spiritualitas, menanamkan paham tentang hidup, dan satu lagi adalah pembentukan karakter. Jadi 3 hari 2 malam peserta retret, entah anak sekolah, entah umat umum ya, ini Anda harus mampu menanamkan 4 hal ini. Cuma kan bagaimana bisa sampai ke situ, nah itu kan yang diajarin oleh kakak-kakak, oleh Pak Istoto ini, how
how to. Jadi skill praktisnya, metodenya, bagaimana kita menyusun programnya. Tapi sebetulnya basic dari retreat kita harus ngomong soal misalnya pertobatan. Ya. Biasanya retreat itu ada malam ibadat tobat. Di situ kita akan bacain mungkin bacaan kitab suci tentang siapa yang bertobat. Paling gampang Paulus bertobat, oke. Sakeus bertobat, bisa juga ya. Kita harus bacain Injil, bacain kitab suci, lalu kita mulai khotbah. Di situ kan kita berteologi sebetulnya. Ya. Anak-anak itu udah yang retreat itu biasanya sudah paham. Kalau sudah dibilangin oleh tim retreat, anak-anak nanti malam semua ke kapel, kita akan melakukan ibadah tobat ya, persiapkan diri kalian. Nah mereka udah dengar tuh dari kakak kelasnya atau dari gelombang sebelumnya, bawa tisu, nanti kita disuruh nangis. Dan betul mereka bawa tisu, bahkan tisu gulungan WC juga dibawa ke atas. Dan biasanya kita ini udah mulai siapin, yang mimpin retreat kan udah nyiapin entah lagunya, entah suasananya, lampu, videonya, kita udah nyiapin. Kalau rumah retreat yang bagus itu dulu saya pernah lihat di mana ya. Jadi ketika kita ini kapel, ini ada altar, di situ ada pengatur volume dan pengatur cahaya. Jadi kalau kita butuh redup, gelap, kita gelapin. Kalau udah saatnya kita terangin. Dari sini nih, dari pemberi materi di depan. Kalau lagunya mau dikencengin, kita kencengin dari sini semua. Dan itu menarik. Ketika lagunya kita bikin kenceng, anak-anak biasanya nangisnya ikut kenceng. Kalau lagunya pelan, mereka akan suara nangisnya pelan. Kalau lampunya gelap, nangisnya kenceng. Kalau lampunya diterangin, mereka mulai berhenti nangis. Jadi ya senengnya retreat kan gitu, agak main-main dikit ya kan. Tapi itu kan proses berteologi. Bagaimana kita dari firman Tuhan kita mengajarkan anak tentang sebuah value, refleksi, lalu mengajak mereka untuk mentransformasi hidup, perubahan karakter. Itu kan bagian dari retreat yang ini ada unsurnya semua. Berteologi, spiritualitasnya apa, paham tentang hidup, pembentukan karakter. Tapi yang menarik adalah kalau saya setelin film tentang pengorbanan Yesus ya, walaupun filmnya itu dari film The Passion yang serem kayak gitu, anak-anak tuh gak nangis menurut saya. Mereka cuma tutup mata begini, serem, takut ngelihat film itu. Tapi kalau kita udah mulai setel lagu, misalnya lagu zaman dulu ya, saya nggak tahu yang sekarang kan lagu tentang ayah ibu kan ada yang baru. Kalau zaman saya mimpin retreat kan pikirku pun melayang, lagu Bunda ya kan. Udah mulai intro gitu tuh, bayangkanlah papa dan mama kalian. Mulai. Tapi ada frater yang agak ketinggalan zaman. Tahun 2020-an retreat, dia kasih musiknya lagu tentang ayah, tapi ayah yang dinyanyikan oleh Edi Silitonga. Kalian aja nggak tahu kan Edi Silitonga itu siapa? Pak Istoto pasti tahu Edi Silitonga. Mama ya, mama kembalilah padaku. Anak-anak zaman sekarang nggak begitu tahu lagu itu. Mungkin kalau lagunya Unmesh, Hanya Rindu, ya, Unmesh Hanya Rindu ya, ya, itu mungkin mereka langsung tahu gitu. Nah, ini memang pinter-pinternya kita harus up to date, ngikuti di depan kita ini siapa. Tapi semua itu arahnya adalah ini, pembentukan karakter. Terus, bagaimana cara kita berteologi? Saya cuma membedakan berteologi itu dua, teologi from below dan teologi from above. Berteologi dari bawah dan berteologi dari atas. Dulu di Jakarta itu ada seorang Romo SY sudah meninggal, namanya Setiawan Gani ya, seorang kakek tua, orang Cina Mangga Besar ya, cek kalau kita bilang istilah itu cek orang Cina Mangga Besar.
kakek tua. Kalau dia khotbah selalu gayanya begini, kacamatanya diturunin, terus dia tangannya begini. Kalian harus bertobat ya, karena nanti kalau kalian mati tidak bertobat, dosanya banyak, kalian masuk neraka. Gunakan kesempatan setiap kali ada tawaran pengakuan dosa dari gereja. Dia begini aja ya, wanti-wanti orang kalau mati nanti masuk neraka dan sebagainya. Gak lama kemudian dia mati. Tapi beliau itu kesalehannya apa? Kalau ada orang minta pengakuan dosa, itu langsung dia layani. Lagi makan pun dia tinggal makanannya, dia keluar dulu ke ruang pengakuan dosa, baru lanjutin makan lagi. Gaya berteologi dia itu sangat dari atas, yaitu pengajaran, yaitu indoktrinasi. Ajaran gerejanya begini. Nah, zaman sekarang nih teman-teman, kayaknya nggak laku berteologi dari atas. Dulu di kampus ini ada seorang teolog yang terkenal, namanya Tom Yakob. Ya, mungkin masih dengar-dengar nama itu ya. Itu, waduh, kalau dia ngajar kitab suci, dapat B aja susah. Dapat B susah. Kalau bisa dapat B, apalagi A, wah itu berarti pintar dia. Nah, walaupun dia dosen kitab suci yang susah, kalau dia khotbah di Kota Baru ya, itu dia selalu mulai dengan bukan dengan kitab suci, padahal dia dosen kitab suci hebat ya. Dia khotbah itu nggak mulai dengan kitab suci, dia mulai dengan kalimat pada tahun 1978 saya pergi ke Papua. Wah, dia mulai dengan begitu. Saya naik perahu dan tiba-tiba itu ada buaya. Wah, orang yang dengerin kan langsung begini ya. Baru setelah dia cerita-cerita gini, baru setelah itu dia kaitkan dengan bacaan Injil hari itu ya. Itu namanya berteologi dari bawah. Kalau berteologi dari atas, yang maju pertama itu ayat kitab sucinya dulu. Yang maju pertama itu adalah dokumen gerejanya dulu. Yang maju pertama itu adalah nasihatnya dulu. Itu namanya berteologi dari atas. Kalau saya berkhotbah tentang pertobatan, bagaimana roh jahat menggoda, saya pasti nggak akan bahas Alkitab dulu. Oke, Alkitab saya baca, kisah Sakeus saya baca. Tapi saya akan mulai dengan cerita pengalaman. Waktu saya sekolah di Filipina, saya pergi liburan bersama 5 romo. Ada romo dari Lampung 1, romo dari Medan 1, Projo Jakarta 3. Kita pergi kemana? Ke Makau. Mumpung statusnya udah di luar negeri, pergi ke Makau kan gak usah izin uskup. Ya, kalau saya di Jakarta nih pergi ke luar negeri kudu izin uskup. Tapi kalau udah sekolah di Filipina, mau pergi ke Makau tinggal terbang aja, karena deket juga kayak Jakarta Jogja sebetulnya. Nah, di Makau seperti layaknya romo yang baik, langkah pertama ke gereja dulu, ke biara. Foto-foto, doa sebentar, mulai bosen, cari makanan yang enak, tahap kedua. Udah kenyang, tahap ketiga kan ngapain lagi ya? Yang di Makau yang khas itu adalah kasino. Terus saya mulai tanya, teman-teman, siapa yang mau masuk kasino nggak kita? Nah, terus ada romo yang sangat saleh nih, aduh jangan Yus, jangan, dosa lu masuk kasino. Nah, yang satu sangat kekeh, dibilang ayo kita ke kasino, yang ini nggak mau, dosa. Tapi yang berikutnya ngomong, nanti kalau kelihatan umat bagaimana? Nah, itu udah lain levelnya tuh. Level yang pertama kan levelnya jangan, dosa. Yang level kedua adalah nanti kalau dilihat umat bagaimana? Saya langsung nyaut. Roh jahat kan langsung nyaut ya. Nggak kelihatan dari tadi, nggak ada yang nyapa kita kan, berarti nggak ada orang Indonesia, nggak ada orang Jakarta. Nah, lihat-lihat doang kok, lihat-lihat doang dikit, nggak apa-apa. Nah, akhirnya kita masuk kasino di hotel Venetian, hotel yang bagus, di bawahnya itu ada kasino. Lihat-lihat ke sana, mulai bosen, roh jahat mulai bekerja lagi. Mau coba main nggak? Aduh, main. Dosa si romo yang pertama tadi ngomong dosa terus tuh. Pokoknya jangan dosa. Yang kedua ya, nanti kalau kalah, kalau nanti gimana? Ya kita hiburan aja, kalah juga nggak apa-apa. Saya bilang, yaudah saweran yuk, 100. Akhirnya saweran 100 Hongkong dolar, itu kurang lebih kalau 5 orang 500 Hongkong dolar tuh 600.000 lah kurang lebih ya. Lalu kita mulai main, emang lu bisa Yus main judi? Oh bisa, waktu saya SMP saya main judi di Tangerang. QQ, oprok,
sama blackjack saya main. Wah, blackjack bisa di kasino kan ada, kita main. Seumur saya main judi nggak pernah menang. Ya. Tapi di Macau itu 500 Hong Kong dolar tiba-tiba dalam tempo 10 menit menjadi 3.000 Hong Kong dolar. Saya sampai takjub, ya. Selidik punya selidik pas saya nengok 4 romo di belakang saya tumpang tangan. Terus romo yang tadi sangat strict itu, si Romo Danto, Yus berhenti. Dia pegang pundak saya, udah cukup kata dia. Aduh Danto, kalau lagi menang, kalau lagi hoki itu dilarang pegang pundak. Itu nanti bisa kebawa duit kita. Ya udah gini deh, 3.000 nih, 2.500 kantongin, 500 I main ya. Kalau kalah pokoknya kita masih punya, menang 2.500. Gua main lagi. Kalah. Tok pinjam gopek 3.500 sampai akhirnya 0 habis. Wah, saya di luar diomel-omelin, lu sih serakah, harusnya kita berhenti tadi, kita kan jadi kalah 3.000 kata si Romo Danto. Kalahnya 500, bukan kalah 3.000, tapi hati ini kayak kehilangan duit 3.000. Nah, kalau saya khotbah tentang cara kerja roh jahat menggoda kayak gitu, itu semua orang ngerti. Bagaimana ada orang yang bilang jangan, ada orang yang bilangnya abu-abu, nanti kalau begini gimana, nanti kalau, tapi ada roh jahat yang menggoda. Dan cara kerja roh jahat menggoda kan selalu sedikit demi sedikit. Ya, nggak apa-apa, nggak semua jenis dosa. Mau dosa seksualitas, mau dosa judi, mau dosa narkoba, itu awalnya selalu dikit, tapi roh jahat selalu bilang nggak apa-apa. Nah, kalau saya menjelaskan tentang spiritual discernment, pembedaan roh baik, roh jahat dengan cerita kayak gitu dulu, lalu setelah itu saya kasih kitab suci dan saya kasih ajarannya, maka sesudah itu orang itu pulang akan nginget khotbah saya. Sampai suatu hari saya jalan-jalan di Mall Kelapa Gading, udah lama tuh dari khotbah itu, saya jalan di depan toko mainan, tiba-tiba ada ibu-ibu manggil saya, Romo Yus, adik-adik sini, ini kamu inget gak Romo ini? Inget lah mah, ini kan Romo yang suka main judi mah. Bocah kecil aja ingat khotbah saya. Ya. Artinya apa? Berteologi dari bawah itu akan lebih terekam dengan baik. Ya. Kalau Anda khotbah itu berteologi dari atas terus, ya percayalah sama saya, keluar misa, keluar dari acara, orang bingung, lupa. Ya. Uskup-uskup itu cenderung berteologi dari atas, tapi ada beberapa uskup yang bagi saya menarik, khotbahnya selalu berteologi dari bawah. Salah satunya itu adalah Monsignor Sunarko almarhum yang Purwokerto ya, Julianus ya. Tahbisan 2002, saya tahbisan 2001. Lalu saya datang ke teman saya yang tahbisan 2002 di Purwokerto. Sampai sekarang saya masih ingat khotbahnya beliau. Beliau khotbahnya begini, hai para Romo Neomis, ya, sebentar lagi kalian akan ditahbiskan. Saya tidak butuh Romo yang pintar manajemen paroki. Saya tidak butuh Romo yang pintar berteologi. Saya butuh Romo yang tahu manajemen resleting. Kita semua kaget nih, manajemen resleting. Terus dia jelaskan, maksud saya adalah setelah ditahbiskan, kalian tidak boleh buka resleting di sembarang tempat. Ya. Itu nanti nyusahin uskup. Wah, ingat ya, manajemen resleting. Sampai sekarang nih, 21 tahun, saya masih ingat itu khotbahnya Uskup Sunarko. Khotbahnya Uskup Suharyo Agustus kemarin, gua udah lupa. Kardinal Suharyo khotbah Agustus kemarin tahbisan di Jakarta, saya udah gak inget khotbahnya beliau apa. Satu lagi Monsignor Mandagi, khotbah tentang perkawinan, ya, khotbah tentang perkawinan di gereja katedral. Saya menjadi asistennya di kiri dan kanan. Terus beliau itu khotbah mulai dengan apa? Harusnya kalau kita berteologi dari atas, khotbah perkawinan mulailah dengan familiaris consortio, mungkin tentang Matius 19 ayat 19 ya, mungkin tentang hukum kanonik, kanon 1055 dan seterusnya. Itu mulailah dari itu kan, kalau itu berteologi dari atas.
Tapi berteologi dari bawah, ini si Uskup Mandagi, khotbah mulai dari apa? Bapak Ibu, khususnya kedua calon pengantin, tadi malam saya baca tabloid bintang. Dia mulai tabloid bintang. Di situ diberitakan ada seorang bernama Halimah. Dia sakit hati karena suaminya diambil oleh siapa Pak? Yang ngambil Bambang Triatmojo itu, artis yang nyanyi Mayang Sari. Dia marah, Bambang Triatmojo suaminya diambil sama Mayang Sari, maka dia menabrakkan mobilnya ke rumah Mayang Sari. Itu berita tadi malam terbaru ya. Maka lalu dia mulai ngomong tuh, setelah dia ngomong itu, nah baru kaitkan ke dokumen gereja dan sebagainya. Tapi itu akan diingat, maksud saya berteologi dari atas itu zaman dulu. Dulu ketika saya mulai kuliah di Kentungan tahun 98 saya mulai masuk sini ya. Kentungan itu FTW ini mulai mempromosikan teologi kontekstual ya. Proyek harapan, proyek sosial sekarang masih ada kan? Masih ya. Nah, sebelumnya kan pendekatannya teologi dogmatik. Tapi lalu pendekatannya berubah teologi kontekstual. Ketika mau mata kuliah teologi liturgi, teologi ekaristi ya, bersama Monsinyur Ruby, Romo Marto dan Romo siapa yang cukup yang udah paling senior di sini sekarang, Romo Gito Wiratmo ya. Udah pensiun. Nah itu mereka bertiga mengampu teologi ekaristi. Langkah pertama setelah di briefing 1 hari, kita itu dibagi tugas pergi ke paroki-paroki untuk tinggal live in di sana, mencatat, ngikutin, mendengar, merasakan apa yang terjadi di tengah umat. Bagi saya itu namanya berteologi dari bawah, teologi kontekstual ya. Oke, klik. Nah, teologi dogmatik itu 1.0 ya. 2.0 itu kontekstual. Kita mulai dari what's going on dengan umat kita. Apa yang terjadi dengan umat kita itu berteologi kontekstual. Apa yang menjadi suka duka, harapan, kecemasan, ini kan Gaudium et Spes ya. Apa yang menjadi suka duka itu kontekstual. Kita berteologi harus dari itu. Nah, lalu ada pendekatan yang mulai berkembang, yaitu teologi komunikasi. Teologi komunikasi adalah how to deliver the message. Bagaimana kita membawa pesan itu. Nah, isi itu harus selalu benar, itu dogma 1.0. Sesuai kebutuhan umat Allah 2.0 ya. Tapi kalian harus mulai memikirkan, pilihlah cara yang tepat dan menarik. Itu 3.0. Nanti masuk ke zaman berikut, yaitu 4.0, yaitu gunakan teknologi digital. Ya, ini yang berkembang seperti ini. Bukan berarti kita nggak penting 1.0, you harus baca buku. Kalian harus benar-benar mempelajari apa yang selama ini kalian pelajari dapat di kampus ini, itu digunakan baik-baik sebagai isinya itu bagus dan benar. Tapi saya kira ini yang harus kita pegang ya. Klik terus. Nah, ministry 4.0. Kalau kita ini tesis saya sebetulnya. Ministry 4.0. Saya itu sekolah ke Filipina berdua sama Romo Danto yang tadi itu ya. Beliau disuruh sekolah liturgi di sebuah sekolah namanya San Beda College. San Beda College itu punyanya Benediktin. Itu sekolah liturgi paling kuno di Asia. Ya, di Eropa itu paling kuno San Anselmo. Nah, di Filipina namanya San Beda. Namanya Benediktin, ya udah alirannya kalian tahu lah Benediktin kayak apa alirannya. Sedangkan saya sekolah di tempatnya Yesuit, Ateneo University. Itu sekolah progresif sekali. Katanya yang bisa sekolah di Ateneo itu 2 syarat. 1, anaknya pinter, 2, anak orang kaya katanya. Jadi kalian udah tahu ya saya kualifikasinya apa ya. Nah, tapi yang menarik perbedaan San Beda dengan Ateneo itu karakter sekolahnya beda sekali.
Di Ateneo sejak SMP, SMA, S1, S2 nggak ada seragam. Ya. Termasuk SMP, SMA itu high school itu nggak ada seragam. Boleh pakai celana pendek. Ya. Sedangkan di Sambeda College tempatnya Romo Danto sekolah sampai S2 itu kudu pakai seragam. Sampai S2. Maka di Sambeda itu cewek-ceweknya pakai rok panjang sekitar di atas di dekat mata kaki gini. Maka kalau sekolah Romo Danto itu agak males-malesan. Dia males saya berangkat sekolah. Sedangkan saya semangat ke sekolah karena pemandangan lebih cerah. Saya senang duduk di kantin Ateneo, senang karena pemandangannya bening gitu ya. Nah, karena memang warna sekolahnya beda. Kita di Ateneo udah memikirkan suatu hari nanti kayaknya perempuan bisa jadi imam dalam gereja Katolik. Itu di kampus kita sampai diskusi ke situ. Nah, ketika bikin tesis, Romo Danto bikin tentang musik liturgi yang baik dan benar. Maka dia ke perpustakaan cari buku-buku yang nggak pernah dibuka sama orang. Makin kuno bukunya, orang liturgi itu makin senang. Wah, ini dia makin kuno di dasarnya. Orang liturgi itu makin senang kalau referensinya makin kuno. Sedangkan saya bikin tesis ministry 4.0, pengaruh sosial media terhadap anak remaja di Jakarta. Itu tesis saya. Dosen saya bilang apa? Justinus, you jangan pergi ke perpustakaan. Di perpustakaan bukunya nggak ada tentang tema tesismu. Jadi lebih baik you beli di Amazon.com, beli buku online. Jadi buku online saya beli yang baru-baru. Nah, ternyata memang pada akhirnya ada perbedaan mencolok dan akhirnya ada pergeseran ya. Media itu bergeser dari media lisan, media tulisan, media dua dimensi. Media dua dimensi itu punya panjang sama lebar doang, ya. Sedangkan media 3 dimensi itu kayak patung, ya, benda-benda yang ada 3 dimensi, ya, itu bisa kita pakai. Lalu berkembang ke media audiovisual. Televisi masih bisa bertahan, saya kira, ya televisi. Tapi radio, menurut saya mulai kalah, mulai ketinggalan. Tapi sekarang yang saya kira luar biasa, ini kita nggak bisa menutup mata, media interaktif, digital, dan internet based. Jadi berdasarkan dasarnya itu internet. Buku-buku itu di Jakarta aja ya, toko buku itu udah mulai, Gramedia misalnya ya. Gramedia itu sekarang udah kayak toko kelontong menurut saya. Apa-apa dijual. Sepeda dijual, karambol dijual, bola basket dijual, printer dijual, flash disk dijual, macam-macam. You datang aja ke Gramedia, apa-apa juga dijual sekarang. Ya. Judulnya memang bukan toko buku lagi, toko Gramedia. Ya, berubah, terjadi perubahan kan. Dulu kan namanya toko buku Gramedia, kita duduk di situ berjam-jam baca buku. Saya nggak tahu dulu di Jogja ini banyak tempat-tempat yang jualan buku. Shopping center, Shopping, terus sosial agensi ya, ada juga ada, ya. masih ada. Nah itu seneng dulu zaman saya beli buku itu suatu harta yang luar biasa. Tapi sekarang ini saya sudah naruh buku-buku saya di rumah retret Samadhi itu, pusat pastoral, dan saya declare bahwa saya tidak akan bawa buku-buku itu lagi. Saya pindah kemana nggak saya bawa lagi tuh buku. Berat, pindah-pindah. Tugas pindahin buku itu berat. Jadi saya bilang siapa yang mau ambil frater silahkan. Pokoknya buku ini ada di situ. Karena segala sesuatu sekarang tuh bisa kita cari dan kita lihat di sini. Nah, ini saya kira terjadi perubahan. Dulu waktu saya jadi ketua Komsos ya, saya tuh pelatihannya keliling kemana-mana itu ini apa namanya majalah paroki. Pelatihan bikin majalah yang bagus di paroki. Tapi sekarang ini saya kira sudah berubah. Klik terus. Kenapa ini saya ungkap dulu? Karena memang ini karakteristik audiens kita, karakteristik anak-anak yang akan kalian pimpin retret dan beri rekoleksi dan sebagainya, itu memang karakternya udah berubah. Karakter dunia digital dan user base, interaktif, membangun komunitas ataupun connecting people, tak terbatas, borderless, no gatekeeper, real time dan cepat.
pengguna yang menentukan waktu interaksi. Jadi yang menentukan itu pengguna. Kalau nggak cepat nyatet nggak apa-apa, nanti PDF-nya boleh dibagi ya. Langsung dibagi aja. Klik. Sekarang user base ya. Pengajaran kita walaupun bersumber dari kitab suci, magisterium, tradisi gereja, pada zaman ini harus memperhitungkan kebutuhan, tren, dan juga persoalan aktual umat. Walaupun kita tahu ajaran gereja itu apa, tapi sekarang saya kira langkah pertama kalau kita mau menyiapkan materi, entah rekoleksi, retret, khotbah, katekese, dan sebagainya, Anda harus tahu dulu tren yang sedang terjadi apa. Dulu di Jakarta ada Romo yang sangat pandai berkhotbah. Cuma sayangnya kecelakaan, meninggal umur 38. Terus kan di sini Romo Krismanto. Kita lihat di situ Romo Projo Jakarta. Ya. Beliau sangat terkenal khotbahnya sebagai imam muda. Ternyata cara dia menyiapkan khotbah apa? Kalau dia mau khotbah di Sabtu Minggu, dia Sabtu pagi akan baca kitab sucinya, terus dia akan naik motor ke pasar, ke tempat-tempat public area, entah ke pasar, entah ke mall, entah ke mana lagi gitu ya. Lalu dia sambil ngeliatin ada peristiwa apa yang terjadi. Sorenya dia akan berkhotbah, tadi pagi saya ke pasar Gembrong, di sana ada anak-anak lagi mau beli mainan dan sebagainya. Tiba-tiba ada motor lewat, dia dengan gaya narasi yang bagus ya. Itu khotbah dia sangat gampang dicerna, dan value-value yang ditawarkan juga itu bisa ditangkap oleh lapisan umur ya. Maka ini user base ini penting. Jangan cuma mikirin saya pengen ngomong apa, saya pengen ngajar apa, tapi cara berpikirnya adalah mereka pengen dengar apa dari saya. Ini user base. Kalau ada sekelompok anak sekolah SMA ya, mereka pengen dengar apa dari saya ya. Oke, klik. Interaktif. Hati-hati dengan kecenderungan kita bicara terlalu banyak. Kita adalah fasilitator yang mampu membuat peserta retret terlibat dan ikut ambil peran dalam proses serta menemukan sendiri ya. Retret itu kan proses 3 hari 2 malam. Jadi kita harus campur antara session di mana kita mengajar, tapi juga harus itu ada experiential learning ya. Nanti setelah sesi ini kakak-kakak ini akan ajak turun di bawah satu permainan yang biasanya kita pakai untuk mengajar. Nanti akan saya ceritain kenapa saya membuat permainan semacam itu ya, dan ada hadiahnya nanti ya, karena itu memang persaingan tingkat tinggi ya. Kalian kan ada 8 kelompok ya, tapi sayangnya permainan itu harus ganjil, harus 7 kelompok. Jadi nanti akan ada lagi dirombak lagi, random aja kita bikin 7 kelompok nanti di bawah, nggak bisa di sini. Karena apa? Anak-anak sekolah itu, anak-anak muda nggak bisa cuma dikhotbahin, tapi you harus bikin suatu dinamika, suatu permainan yang harus memang melibatkan mereka. Karena kalau nggak melibatkan mereka, mereka cuma diam aja ya, itu mereka nggak akan pulang membawa sesuatu. Cuma kan permainan itu levelnya macam-macam. Ada permainan yang cuma ice breaking ya, tapi ada permainan yang levelnya memang itu ada value yang penting di situ. Tetap fun, tetap gembira ya, tapi di situ ada value yang luar biasa. Kalau permainan ice breaking kan cuma hai, hello, jawab, terus tangannya begini, terus kita ngambil tangan begini ya, tangan begini, cepet-cepetan nangkep tangan. Itu permainan yang cuma buat memanaskan suasana aja. Tapi kita harus bisa bikin dinamika kelompok ya dalam pemberian bahan retret itu yang memang nanti anak itu paham dengan baik. Bahkan secara ekstrim, dalam setiap kesempatan retret saya akan meminta anak-anak itu ada session cooking adventure. Cooking. Jadi di rumah retret saya tuh punya sekitar 50 kompor. Ya, 50 kompor lengkap dengan penggorengannya, sodetnya, pancinya, terus juga pisau, talenan, semua ada. Ya, di gudang rumah retret saya ada.
Kenapa? Nanti ada session di mana anak itu harus masak sendiri untuk makan siang mereka. Tapi nggak ujuk-ujuk makan siang, pagi harus dikasih session. Caranya apa? Misalnya nih contoh, anak-anak saya suruh menghitung pengeluaran sebulan kalian berapa. Catat, sebulan kalian pengeluaran berapa, uang sekolah berapa, makan berapa, terus uang jajan berapa dan sebagainya, sebulan berapa, setahun berapa. Pertama, penanaman ini dulu, kesadaran bahwa mereka sudah cukup banyak menghasilkan, menghabiskan uangnya orang tua. Habis itu kita nyetel film. Yang paling populer, paling gampang itu Chicken a la carte. Yang mungkin kalian udah nonton, ya. Itu yang di Filipina, orang tua miskin ngambilin tulang-tulang dari KFC, ya. Terus naik sepeda di rumah, dicuci, diolah sedikit, terus berdoa di meja makan, terima kasih Tuhan untuk rezeki hari ini. Padahal itu dikasih tahu orang tuanya dapat ayam itu dari tempat sampah. Film itu diputar. Habis itu kita bikin permainan. Salah satu permainan yang bisa dibikin yang nanti dimainin, permainan XY, ya. Itu nanti akan ketahuan, kita adu siapa kelompok paling kaya, siapa kelompok setengah kaya, rata-rata setengah miskin. Nah, lalu yang kaya dikasih sosis, telur, terus juga ayamnya juga bagus, banyak gitu. Pokoknya lauknya banyak. Tapi yang paling miskin kalah dalam permainan itu, kita kasih tempe sama buncis. Lalu bertingkat. Sekarang masak. Nah, lalu enak gak enak, you harus makan hasil masakan kalian. Nah, ternyata setelah berapa tahun ada anak yang kirim email ke saya dari Taipei. Romo Yus, ingat gak saya Barney namanya. Saya dulu ikut retret Romo waktu saya kelas 6 SD. Saya bikin oseng-oseng toge. Jadi toge dikasih bakso, diiris-iris, terus ditumis. Ya, ditumis. Itu pengalaman pertama dia ngidupin kompor, pegang pisau, motongin tahu, ya. Itu pengalaman pertama dia sebagai anak. Di rumah sama mamanya dia nggak boleh pegang itu, ya, suruh jauh-jauh dari kompor. Tapi di retret saya kasih itu. Pernah kejadian memang kompornya meleduk, pernah. Tapi ya saya udah menyiapkan ini, pokoknya 5 anak, 1 kompor, 1 pendamping. Tapi memang menjadi boros pendamping, ya. Tapi pengalaman mereka ingat, terima kasih ya Romo, dulu saya diajarin gitu. Sekarang saya kuliah di Taipei, jadi kalau saya belanja apa-apa di supermarket mau masak, saya ingat Romo Yus dulu diajarin masak, ya. Nah, ada experiential learning yang memang akan terekam terus, ya. Ketika mereka dapat pada masa kecil mereka, terus ketika mereka remaja dewasa, itu akan diingat, itu pasti ada. Maka ini penting, ya, experiential learning. Klik. Connecting people. Kegiatan pastoral kita termasuk retret harus mampu membangun terbentuknya suasana komunitas di mana umat atau peserta retret merasakan suatu pengalaman iman dan ikatan persaudaraan. Tahun 98 saya mimpin retret anak SMP bulan Agustus. Kita tahu Mei 98 ada apa? Kerusuhan. Jangan bilang nggak tahu. Kalau nggak tahu, kalian saya samain sama Kesang. Gemoy. Ya, Kesang kan nggak tahu tentang Orde Baru, ya kan, karena belum lahir. Ya. Nah, Mei 98 ada kerusuhan hebat. Yang jadi korban di Jakarta khususnya itu etnis Tionghoa. Ya, beberapa perempuan diperkosa. Ya, pakai bambu. Habis diperkosa, ditusuk pakai bambu. Itu kejadian banyak di daerah Jakarta, ya. Maka traumatik itu masih sangat kuat. Nah, ada sekolah Katolik namanya Santa Maria. Itu bikin retret bulan Agustus. Mei baru kerusuhan, Agustus retret. Harus perjalanan dari Jakarta ke Sukabumi. Banyak orang tua nggak setuju diadakan retret itu karena suasana belum terlalu meyakinkan. Tapi sekolah suster-suster Ursulin Santa Maria itu mantap, tetap retret. Lalu bahkan dibuat yang anak-anak cewek dikelompokin sendiri. Sekolah itu bukan sekolah homogen cewek, bukan, campur. Tapi dalam retret itu sekolah bikin yang anak cewek retretnya khusus.
Maka ada 3 gelombang anak cewek, yang cowok 2 gelombang. Dan itu memang baru malam pertama aja, baru ditanya. Retret itu biasanya kita malam pertama namanya ibadat panggilan. Ya, kalau dulu ada metode ibadat panggilan. Satu persatu nama dipanggil ke depan altar. Duduk di situ, apa perasaanmu malam ini, apa yang paling kau ingat, apa yang paling menguasai hati dan pikiranmu saat ini. Itu pertanyaannya kurang itu. Dikasih musik yang ya menyentuh gitu ya. Baru malam pertama ibadat panggilan. Biasanya nangisnya kan malam ibadat tobat, malam kedua. Ini malam pertama aja ibadat panggilan udah pada tangis-tangisan. Kenapa? Traumatik pengalaman Mei 98 ya. Tapi sesudah itu kelompok retret itu menjadi sangat kuat, menjadi satu kelompok yang kompak. Dan sekarang setiap kali ada momen-momen tertentu masih bisa kumpul. Mereka sekarang usianya udah 40-an. Karena saya waktu itu mimpin retretnya sebelum saya berangkat ke sini, ke Kentungan kuliah. Jadi umurannya nggak terlalu jauh sama saya. Jadi menurut saya ini terjadi ikatan komunitas. Salah satu juga yang bagus kalau di Gereja Keuskupan Agung Jakarta itu ada juga kegiatan umat namanya KEP, kursus evangelisasi pribadi. Saya nggak tahu di Keuskupan Semarang mungkin ada namanya SEP atau apalah ya. Dan itu ya hebat tuh. Umat itu ikut setiap minggu ya, rajin itu berapa kali pertemuan. Tapi sesudah lulus kan ada retret perutusan tuh, pencurahan roh. Nah ini di sini nggak ada session pencurahan roh ya Pak ya. Nah itu harus diajarin tuh. Yang kita suka lupa di FTW ya, Fakultas Teologi, 2 hal. 1, pencurahan roh sama pengusiran setan. Saya lulus dari sini nggak pernah diajarin tuh 2 hal itu. Nanti kalian jadi romo, you akan mengalami 2 hal itu. Akan ada umat yang retret minta romo bagian pencurahan Roh Kudus ya. Mati nggak loh, nggak dipelajarin bagaimana pencurahan Roh Kudus. Ya, diharapkan ketika Anda begini kan umatnya kok diginiin nggak jatuh-jatuh gitu ya, apa tangannya kurang sakti gitu. Pengusiran setan juga gitu ya. Saya waktu itu baru lulus dari sini, tapi baru 6 bulan jadi romo. Saya pengen tahu anak-anak di Jakarta kalau malam minggu Katolik ngapain. Ternyata ada satu kelompok namanya kelompok Imago Dei ya. Itu kumpul di Jalan Tamrin. Itu sewa sebuah studio besar. Mereka bikin band rohani, nyanyi-nyanyi band rohani, enak nyanyi-nyanyi. Saya nyamar, sengaja saya supaya nggak kelihatan romo ya. Ya beruntungnya emang dulu kan memang saya ya belum terkenal, beda pakai sekarang ya kan. Kalau sekarang tuh pakai masker, pakai topi aja masih romois ya, minta foto. Nah, itu sekarang. Ya. Tapi dulu itu memang sengaja nyamar supaya nggak kelihatan. Saya duduk di belakang, pakai kaos hitam, pakai celana jeans. Wah mereka nyanyi, terus ada altar call. Altar call itu adalah yang pengen minta didoakan silahkan maju. Dikasih musik yang menyayat-nyayat gitu. Bagus musiknya ya. Kalau kalian pinter main band ya, itu menikmati tuh acara kayak gitu ya. Terus doain. Yang doain bukan saya kan nyamar di belakang. Maju, jatuh, awam. Terus ada satu anak cewek jatuh, teriak-teriak, nggak berhenti. Wah, para penginjil itu ya, bapak-bapak yang tim itu udah mulai, wah ini kesurupan. Segala jurus mereka coba. Yesus. Setannya nggak pergi. Rosario diputar-putar. Saya tanya nggak pergi juga. Salib diambil dalam nama Yesus. Wah, seperti 1 Petrus sudah kebangkitan kan begitu, dalam nama Yesus. Tetap teriak-teriak. Waduh, mereka mulai bingung. Karena kan udah setengah jam lebih, gengsi dong, nggak selesai, ya. Yang lain pada ngeliatin. Ternyata di belakang kayaknya ada yang kenalin saya. Romo ya, aduh terpaksa ngaku ya kan. Iya saya Romo. Bisa bantu nggak Romo? Ada teman kita kesurupan di depan. Aduh, di Kentungan nggak diajarin gua. Bagaimana nyembuhin orang kesurupan. Tapi boleh nggak? Jangan di depan, bawa ke ruangan aja. Saya mau doain dia secara pribadi, saya bilang begitu. Jangan sampai dilihat umum. Kalau dilihat umum saya gagal kan malu, ya kan? Tapi mau bilang nggak bisa, kok gengsi,
mau bilang bisa kok ya bingung caranya apa. Terus akhirnya dibawa ke ruangan kayak gitu, ada kacanya kayak gini persis, mereka ngeliatin saya dari luar kaca. Tapi saya minta 2 botol air, saya bilang. Wah, actionnya tetap begini dulu. Akhirnya diberkati. Terus apa yang saya lakukan? Saya pengen ngetes, ini anak kesurupan bener atau enggak ya. Terus apa yang saya lakukan? Saya gerujuk mukanya, air itu saya masukin ke mulutnya. Saya gini nih. Terus mulai berhenti, udah mulai nggak teriak-teriak. Nah, yang di luar kaca mulai. Padahal bagi saya itu cuma pengujian dulu, ini kesurupan bener apa enggak gitu. Nah, akhirnya saya doain, saya berkati, tetap ada ritual gitunya lah ya kan. Nah, terus dia udah mulai. Terus saya ngajak ngobrol, saya Romo Yus, kamu siapa namanya? Dia sebut nama, masih umur 21 lah ya, cewek umur 21. Kenapa kamu teriak-teriak? Aduh Romo, saya ingat sakit hati saya Romo. Nah, oh ternyata dia punya luka kepada maminya karena dia entah dapat dari siapa bahwa dia itu unwanted baby lah. Ya, dia pengen diaborsi gitu loh oleh maminya dan papinya. Tapi ya akhirnya tetap dipertahankan. Dia ingat pengalaman sebagai unwanted person, lalu dia pas ada musik yang menyayat, dia terangkat perasaannya kayak gitu ya. Tapi maksud saya mungkin harus minta nih kalian kursus 2 itu aja 5 hari kayak gini bisa tuh dapat pengusiran setan sama pencurahan roh kudus. Puspas. Tapi harus diusir kalian dulu, setannya kan udah dari kalian. Tapi harus siap-siap loh. Retret tuh suka ada kayak gitu loh. Jangan dikira nggak ada. Ada anak-anak yang mungkin memang kesurupan bener ya ada ya. Tapi kayaknya seumur-umur saya jadi Romo 22 tahun, saya belum pernah ngalamin yang benar-benar kesurupan. Kebanyakan cuma cari perhatian, stres ya, itu aja. Tapi mungkin memang ada yang kesurupan. Tapi dan itu suka ada yang reaksi-reaksi yang nggak normal kayak gitu. Biasanya sih cewek sih, biasanya gitu. Ya. Nah, tapi yang penting jangan aji mumpung dan apa ya, tentang ada gitu lah, ada kesempatan ya. Sekarang ini kalau di Jakarta sudah ada PPADR, Anak dan dewasa rentan. Perlindungan anak dan dewasa rentan. Di Semarang ada nggak? Istilahnya lain atau sama? Itu be careful ya, itu kan perintah dari Vatikan mengincar praktek-praktek yang dilakukan oleh para pelayan gereja yang lalu melakukan eksploitasi ataupun seksual harassment kepada umatnya dalam event-event pastoral, dan itu memang bisa terjadi ya. Sakit, ada yang belakang gitu, oh ini harus dibebaskan. Di kamar cowok yang sakit cewek, lalu ada yang harus, wah ini pembebasannya harus diisep lewat putingnya. Itu sampai ada yang praktek kayak gitu. Ada frater mimpin retret dikeluarkan karena dia meraba-raba anak cowok ya. Tapi ini peristiwa lama ya. Frater itu udah keluar, udah meninggal juga ya, udah lama ya. Jadi karena dia meraba-raba anak cowok, dia lapor ke mamanya lapor ke sekolah lapor ke keuskupan, selesailah dia ya. Jadi menurut saya integritas kayak gitu tuh harus jangan main-main. Karena sekarang ini bisa juga dipidanakan loh ya, bisa dipenjara, bisa dipidanakan. Karena itu sensitif sekali. Orang tua zaman sekarang itu lebih ganas ya, membawa pengacara, melaporkan guru, melaporkan romo, melaporkan frater ya. Kalau di sini sih ya yang seru-seru ya ada, tiba-tiba ada cewek bawa bambu masuk tuh dari pintu depan seminari tinggi, nyari teman saya satu frater, gak usah sebut ya angkatan berapa, udah nggak jadi romo juga dia nggak, tapi dia otok-otok pintu diajar karena dia melakukan pelecehan
seksual kepada cewek itu, dibawain bambu. Ya, lalu ya akhirnya diproses ya akhirnya keluar. Maksud saya cuma ingin mengatakan bahwa hati-hati tentang hal itu ya. Ya, ini memang nggak ada di bahan, tapi ini bahan penting. Kalau saya di Jakarta, tim retret itu harus tanda tangan fakta integritas. Ada fakta integritas ya, harus. Karena apa? Mereka kan konsultasi, curhat. Kita itu bisa menjadikan curhat mereka, persoalan mereka jadi pintu masuk kita buat ngelus. Awalnya mungkin empati curhat itu, lalu mulai ngelus. Ya. Dan ini yang saya kira kalau kita nggak sehat pribadinya, secara biologis, secara mental, secara spiritual kita nggak sehat, ini bisa akal-akalan kita. Ya. Atas nama pembebasan, atas nama pencurahan roh, atas nama Oke. Udah jam berapa? 10.58. Oke. Borderless, no gatekeeper. Saat ini segala informasi serba terbuka, open source. Kita harus bersyukur tentang hal itu. Tantangan buat kita adalah menanamkan self filter. Bagaimana, pertanyaan saya, bagaimana nasib imprimatur dan nihil obstat? Sekarang kalau kita bikin buku, bikin apa kan kayaknya dulu kan harus nihil obstat dari dosen teologi yang ditunjuk oleh kuskupan, lalu ordinaris wilayah, fikjen atau uskup memberikan imprimatur, baru itu nggak ada salah dan boleh disebarluaskan. Tapi dengan era zaman sekarang, sosial media, siapapun bisa bikin renungan, siapapun bisa menuliskan pendapat teologinya, siapapun bisa, apapun bisa, dan langsung dipublish. Gereja mau ngapain dengan nihil obstat dan imprimatur? Mungkin untuk buku-buku resmi harus tetap ya sebagai buku referensi. Tapi saya kira sekarang itu umat itu kan baca buku tebal dan panjang itu udah nggak tahan gitu ya. Mereka senangnya yang cuma satu lembar, ada tulisannya, terus ada gambarnya, colorful ya. Saya ngajarin frater tahun rohani untuk sebelum persiapan mereka sekolah di STM ya, membuat judulnya sih kuliah pastoral masa kini ya. Tapi lalu dalam prakteknya saya kasih tugas bikin penjelasan tentang teologi tentang Trinitas Allah Tritunggal Maha Kudus dalam 1 menit. Wah, di sini aja kan bisa 1 semester aja belum ngerti juga kan. Tetap nggak ngerti loh di pelajaran Allah Tritunggal Maha Kudus Trinitas. Kalau you ngaku ngerti, nah itu nggak lulus tuh ya. Jadi tetap harus ngaku nggak ngerti tentang Allah Tritunggal. Itu frater tahun rohani, saya suruh bikin TikTok 1 menit tentang Allah Tritunggal. Wah, pusing mereka. Tapi ada yang pinter. Hai guys, kalian tahukah bahwa gini. Belum ngerti juga? Saksikan episode berikut. Jadi pinter gitu mereka. Tapi mungkin yang didengerin yang pendek-pendek itu ya, daripada yang kita cenderung ngomong panjang gitu. Nah, apalagi nggak semua dari kita kan punya bakat ngomong. Maksud saya, ini kan dari 54 peserta nih, ada yang memang bakat untuk menjadi pengkhotbah yang baik, pengajar yang baik ada. Tapi kan sebagian besar juga itu kalau ngomong juga nanti Anda membosankan umat. Ya. Entah kenapa ya ada tipe-tipe orang yang kalau ngomong itu bikin bosan. Karunia dia. Tapi ada dari tahun rohani saya udah lihat loh. Waktu itu ada frater putra latihan khotbah. Saya nikmatin dia, cara dia masih tahun rohani aja. Ini punya bakat khotbah yang bagus sekali. Terus ada panelisnya kan ibu-ibu umat biasa yang rajin ke gereja juga, tapi cukup berpendidikan untuk mendengarkan latihan khotbah itu. Frater kata ibu-ibu tuh, kalau you nanti jadi romo, saya yakin kata ibu itu ya, you pasti disukai ibu-ibu katanya. Cara berkhotbahnya gini bagus katanya gitu. Baru tahun rohani udah disebut begitu. Belum diisi dengan ilmu filsafat, teologi, belum loh. Kitab sucinya belum. Tapi bagaimana dia cara membawakannya udah punya bakat ya.
Nah ini tantangan buat kita. Real time serba cepat. Perkembangan media berita, koran, majalah, radio, oke lah ini udah. Remote control. Budaya zaman digital, penonton yang memegang remote control dan memutuskan mereka mau ikut yang mana. Mereka bisa memilih. Ya. Jadi suka-sukanya mereka. Kayak misalnya di kota Jogja inilah, mungkin kalau Jawa Tengah pikiran, mungkin kadang-kadang umat nggak bisa punya pilihan ya. Tapi kalau di kota Jogja ini kan, kalau nggak suka misa di Jetis, naik motor bisa di Kota Baru. Di Kota Baru nggak kebagian tempat, bisa geser ke Bajiro. Ya. Dulu di sini di Seminari Tinggi minggu pagi jam 6, angkatan saya tingkat 6 ya. Waktu itu belum ada S2, belum. S2 baru mulai, tapi dikit lah. Tapi tingkat 6 tuh pokoknya udah terakhir. Nah, misa minggu pagi saya bikin sama teman-teman angkatan saya, misa gaya karismatik. Misa gaya karismatik full band. Jadi jam 6 pagi aja udah main keyboard, ada yang main gitar listrik, ada yang main bass, ada yang main saxophone, semua lengkap. Teman-teman saya angkatan itu pinter main musik semua. Baru lagu pembukaan, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Baru lagu pembukaan ya. 50 frater tiba-tiba jengkeng keluar dari kursi, bikin tanda salib, ambil sepeda, pindah ke gereja apa MSF sebelah Banteng, karena nggak suka misa gaya karismatik. Nah, yang tinggal 50% kan, ada yang tetap di dalam tapi matanya gini, tangannya sedakep tapi dia sebagai pengamat gitu ya. Tapi ada yang level berikut pengen ikut tapi gayanya masih wagu, masih apa ya, kaku gitu ya. Tapi ada yang udah karismatik sekali. Kau sembah kau ya Allah, bisa begitu ya. Nah, tapi saya mau bilang, angkatan saya mau bilang apa? Nanti kalau kita jadi romo ya, kita nggak bisa milih umat. Umat kita tuh ada yang suka karismatik, ada yang suka legio, ada yang suka teze, ada yang suka meditasi, ada yang suka macam-macam lah. Itu semua sebagai gembala kita harus menggembalai mereka gitu. Nah ini problemnya, kita nggak bisa pakai like or dislike, itu nggak bisa ya. Nah yang saya maksud adalah ini umat itu bisa milih kita juga, apalagi umat kota besar ya, milih-milih romo loh. Kalau mungkin di stasi atau paroki yang di pelosok sih memang nggak punya pilihan, apalagi di luar Pulau Jawa ya, itu nggak punya pilihan. Di Jakarta itu umat tuh suka jahat, mereka mengelompokkan romo-romo, ya, romo level di level, dibikin grade. Grade A itu romo-romo yang punya karunia penyembuhan, itu yang paling disukai. Kalau sampai romo itu bikin acara, ribuan orang ikut, ya. Siapa romo-romo grade A itu kita bisa nyebut Romo Yohanes Indra Kusuma misalnya. Apakah Anda dengar nama itu pernah? Ya. Wah, pokoknya kalau dia bikin adorasi di Hotel Mulia itu 6.000 orang bisa kumpul ya. Ibu saya tiba-tiba telepon dari Tangerang, Yus, Bu, ya aku dicarikan tiketnya Romo Yohanes. Tiket apa Bu? Emang Romo Yohanes mau konser musik? Saya bilang enggak, itu mau ada adorasi di Hotel Mulia, adorasi penyembuhan. Ibu mau berangkat sama siapa? Wes tenang, aku sudah siapkan 10 lansia yang sedang sakit. Terus mau naik apa dari Tangerang? Pasar Kemis Tangerang, itu Tangerang yang pelosok ya, bukan Tangerang kota. Jadi ke Jakarta kota itu sangat susah sekali. Ibu mau naik apa ke Jakarta, ke Hotel Mulia di Senayan ya? Aku sudah charter angkot. Charter angkot itu 10 orang akan berangkat. Wah, Bu, wes ginilah, daripada ibu sama 10 lansia capek-capek dari Tangerang ya, terus nanti macet juga susah. Wes gini aja, hari Minggu aku pulang, ibu kumpulkan 10 lansia di rumah, nanti tak berkati lansia-lansia itu. Apa jawaban ibu saya? Enggak
berkatmu orang mantep. Sesama Romo loh, ibu saya sendiri aja menganggap berkat saya nggak kalah mantep dibandingkan berkatnya Romo Yohanes Indra Kusuma. Aduh, tapi tetap sebagai anak berbakti saya carikan tiket. Terus setelah acara saya tanya, Bu, piye? Udah pada sehat belum? Ya beberapa sih badannya lebih enak. Ya udahlah, namanya orang tua punya penyakit. Tapi di Jakarta khusus ya, umat itu milih, yang dipilih grade A, yaitu yang punya karunia. Grade B nggak punya karunia nggak apa-apa. Yang penting kalau dia ngomong itu ada lucu-lucunya sedikit. Di Jakarta yang lagi populer, selalu populer, namanya Romo Eko Wahyu. Wah, pokoknya kalau Romo Eko Wahyu sama Mongol mirip-mirip lah sebetulnya. Pokoknya seneng tuh. Wah. Nah, apesnya ada Romo grade C, sudah gak punya karunia, ya gak lucu, jarang diundang. Dapatnya tutup peti sama bisa request. Suatu ketika ada teman saya Projo Jakarta, Imam Projo Jakarta, grade C-nya grade C minus, karena sudah gak punya karunia, terus juga gak lucu. Dan dia itu suka telat kalau misa pagi jam 6, keluar kamar 6.20. Itu kan bikin jengkel umat. Kalau misa pagi telat 5 menit aja, umat tuh kan resah sebetulnya ya. Ini 6.20, udah gitu galak ya, jarang salaman sama umat, keluar dari sakristi langsung merokok ya. Itu pokoknya grade C minus. Dipindahin sama uskup. Wah, umatnya senang sekali. Pas perpisahan dinyanyikan Mazmur, singkirkanlah. Umatnya manggut-manggut gitu. Terus dia curhat, kurang ajar, aku perpisahan dinyanyiin singkirkanlah. Terus saya bilang, untung kau perpisahan bukan masa Natal. Kalau perpisahannya masa Natal ditambahin lagu penutup, gembala pergilah cepat. Karena apa? Karena umat itu sekarang ya ini nih, yang pegang remote control itu mereka gitu loh. Mereka punya daftar list Romo-Romo loh. Romo-Romo yang pinter sama anak-anak si ini nih, yang cocok untuk acara wanita Katolik ini, yang untuk keluarga ini dan sebagainya. Karena di kota besar punya banyak pilihan. Tapi kalau nanti Anda nggak punya, Anda tugas di daerah kecil ya, keuntungannya adalah mereka nggak punya pilihan ya, yaitu Anda. Sehingga pasti mau nggak mau ya Anda doang gitu. Tapi kalau di kota besar kayak Jogja, Semarang, Surabaya, Jakarta, ya itu pasti umat kita tuh suka milih-milih ya. Ini kecenderungannya. Ya. Oke, tugas kita konten dan metode yang relevan dan menarik. Ya. Persiapan, kata kuncinya itu cuma persiapan. Kalau nanti jam terbang sebagai Romo sudah tinggi sih, sebetulnya persiapan jadi lebih singkat bisa. Ya. Tapi kalau masih baru, itu kuncinya itu persiapan. Saya bisa ngasih renungan di Istana Negara untuk Natalan menteri-menteri dan sekretariat, nggak perlu nyiapin kota sambil nyetir mobil, saya nyiapin bahan di pikiran saya itu bisa. Ya. Karena mungkin jam terbang sebagai Romo sudah 22 tahun, itu kan pengalaman banyak. Ya, sehingga lalu itu bisa dikumpulkan bisa. Tapi kalau awal-awal mungkin bagus, memang kuncinya itu persiapan. Klik. Important. Not enough only knowing what to say or what do you want to do. Jadi kalau kita pengen mewartakan sesuatu, jangan cuma ngomong, gue pengen ngajar apa ya, saya pengen punya program pastoral apa ya, bukan. Ya, jadi jangan cara berpikirnya itu dulu, tapi kenali who do you say it to. Kenali umat Anda, karakter mereka. Ini anak sekolah ini karakternya apa? Saya khotbah kepada anak strada, misa, retret anak strada, yang uang sekolahnya 400.000 sebulan, itu pun suka nunggak. Itu pasti beda sama saya khotbah, ngajar, retret untuk sekolah International School di Jakarta. Anda tahu Jakarta International School uang sekolahnya berapa? 48.000 US dollar setahun. Ambil kalkulator dah, itu sebulannya berapa tuh? 48.000 dikali 15.000 katakanlah, terus dibagi 12, itu 60 juta sebulan kurang lebih.
ada uang sekolah 60 juta sebulan. Anehnya orang tua sanggup nyekolahin di situ. Dan ngomong mereka kan cas cus ya. Pesan saya, bahasa Inggris kalian harus diseriusin. Kalau angkatan saya kekurangannya apa? Kami mengajar bahasa Inggris mulai SMP. Ya. Sehingga kalau nggak benar-benar serius belajar bahasa Inggris, itu nggak bisa melayani mereka-mereka yang seperti itu. Tapi kalau kalian ini kan mengenal bahasa Inggris sejak kalian SD ya, SD sudah. Ya. Dan bahan-bahan terkait bahasa Inggris banyak pasti. Shift your thinking from what to say to what do they want to hear. Apa yang mereka pengen dengar? Know which channel or method to use. Jadi kenali kalian mau pakai metode apa, pakai alat peraga apa. Saya punya alat yang saya beli di Amerika, ya. Tombol ada pencetnya ABCDE, ya. Terus terkonek dengan PowerPoint, ya. Ada programnya di PowerPoint langsung connect. Kalau saya malas bawa aja sih. Kalau saya praktekkan di sini juga menarik. Misalnya saya bagi kalian satu-satu nih. Pegang tombol itu setiap orang, tapi anonim. Saya nggak tahu kamu pegang nomor berapa, saya anonim. Lalu mulai saya punya soal di PowerPoint. Itu bisa dipakai. Misalnya pertanyaan, siapa yang sudah pernah pacaran? Misalnya, selama sampai ke titik sekarang nih, panggilan kayak gini nih, siapa yang sudah pernah pacaran? A. Tidak pernah sama sekali. B. Pernah 1 kali dan sudah selesai. C. Beberapa kali dan sudah selesai. Yang D. Sedang pacaran. Nah, misalnya nih frater-frater saya survei ya. Nah, lalu pencet mereka, langsung muncul statistik. Sekian persen sedang pacaran, ketahuan. Tapi anonim, saya nggak tahu siapa yang pencet. Pertanyaan bisa menarik juga. Frekuensi kalian masturbasi. Ini dalam retret bisa tuh saya kasih pertanyaan gitu, ya. A. Tidak pernah sama sekali. B. Sebulan sekali. C. Seminggu sekali. D. Seminggu 2 kali. E. Setiap hari. Dan kadang-kala dalam retret pakai alat itu, wah menarik tuh. Bagaimana tingkat kebahagiaan kalian dengan papa mama, dengan papa misalnya. Saya benci papa. B. Hubungan saya biasa-biasa aja, dan seterusnya. Itu bikin soal di PowerPoint, mereka pencet, langsung muncul hasilnya, lalu ngajar. Termasuk kayak misalnya kursus persiapan perkawinan ya. Saya suka pakai alat itu. Kalau kalian menikah nanti, kalian mau pakai alat kontrasepsi atau tidak? A. Pakai. B. Tidak pakai, pasti tidak pakai, alamiah aja. C. Nanti diskusikan dalam perjalanan, misalnya gitu ya. Terus kalau kalian mau pakai alat kontrasepsi, pilihannya A. Kondom. B. Apa lagi? IUD, Viral, ya. C. Pil dan sebagainya. Nah, itu untuk kursus perkawinan itu bisa dipakai juga alat itu. Saya punya alat itu 200 piece. Itu harganya di Amerika itu $30 satu. Ya. Kalau dijual di Indonesia belinya di sini jadi $80 karena biaya cukai. Cuma saya masukin ke Indonesia nyelundupin. Jadi ada umat yang beli di sono, terus dibawa ke Jakarta. Saya pakai polisi imigrasi di airport Soekarno-Hatta, Pak, tolongin saya, ini ada tamu saya bawain barang saya, tolong jemputin ya, nanti saya tunggu di parkiran. Itu polisi, kenalan baik saya, dia jemput tuh barang, dia ambil dari yang saya titipin, dia bawa ke parkiran, kasih ke saya. Jadi ngirit banyak, ya dosa sih sebetulnya. Tapi alat itu menurut saya powerful dan nggak perlu, memang bisa pakai Kahoot, pakai apa, di sini kan ada nih. Tapi kan itu syaratnya semua pegang handphone dan ada kuota internet, ada wifi yang cukup. Kalau enggak kan lalu nggak bisa terbaca semua gitu. Jadi saya pakai alat itu bisa. Ada di kamar saya, itu alat paling mahal yang saya punya. Berarti berapa tuh? $30 kali 200 piece. Berarti berapa? Mahal lah ya. Tapi itu alat berguna.
Ini frater-frater nih pada nunggu warisan dari saya tuh bukan laptop, bukan apa. Yang mereka tunggu dari saya warisan tuh alat main itu. Karena itu dipakai dimanapun itu bisa. Ya. Oke, klik. How to make it relevant. Ini kuncinya sih sebetulnya ya. Kalau kalian mimpin retret, kalian khotbah, katekese, ya rekoleksi, bahan-bahan kalian menjadi relevan buat mereka. Where life meet faith. Jadi ketika kehidupan berjumpa dengan iman, itu retret kita kan di situ sebetulnya. Klik. Apakah kita menyentuh pengalaman hidup aktual mereka? Nah ini yang harus menjadi spirit ya. Terus finally jangan lupa prinsip life, faith, life. Mulailah dari sesuatu yang aktual terjadi dalam hidup, kemudian direfleksikan dalam terang iman, dan akhirnya menentukan niat konkret atau resolusi kehidupan. Menurut saya sih dinamika retret ini semua kayak gini ya. Masih ada nggak? Oh, ilmu dasar yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pembimbing retret ya. 1. Teologi dan kitab suci. 2. Spiritualitas. 3. Psikologi. Tapi 3 ilmu itu ujung-ujungnya apa? Harus mengolah pengalaman hidup dalam terang ketiga ilmu di atas. Jadi pengalaman yang ada diterangi oleh teologi, kitab suci, spiritualitas, psikologi ya. Walaupun kadang-kala ya saya ilmu psikologi itu antara apa ya, percaya nggak percaya gitu. Maksud saya kadang-kala terlalu judgmental ya, menilai, menghakimi orang. Misalnya ada retret yang sangat psikologi sekali, dulu di Giri Sontak. Romonya mungkin masih ada, ya Romo Darmito masih ada nggak? Udah nggak ada ya? Sudah ada. Sudah pulang ke surga. Jadi retretnya itu mencari cacat pusaka. Jadi kalau retret sekitar 9 hari, pokoknya kalau belum dapat cacat pusaka, itu retretnya belum berhasil. Jadi kita sampai harus tahu nih cacat pusaka kita itu apa. Misalnya gila pujian, terus mungkin juga tegangan tinggi seksualitas, terus mungkin juga gila material, materi ya, atau hedonisme yang luar. Dianggap kalau kita sampai menemukan di titik itu, kita ketemu cacat pusaka. Nah itu menjadi cacat psikologis kita dan kita dinilai di situ. Nah ini saya kira ya ilmu psikologi kadang-kala berguna, tapi maksud saya kita jangan terlalu menghakimi orang juga lah ya dengan ilmu-ilmu itu. Karena kadang-kala kalau saya dengerin para ibu-ibu psikolog yang memberi penjelasan tuh kalau ada session ya, selalu ngambang dalam artian ini bisa begini kemungkinannya, tapi juga kalau tidak begini bisa begitu. Jadi kadang-kala nggak terlalu tegas, hasilnya juga ya ngambang kalau buat saya. Komunikasi, di atas dikit. Kemampuan ilmu dasar yang punya nih komunikasi, teknologi digital dan media sosial. Kalian harus bisa, menurut saya, ya, ilmu komunikasi, bagaimana komunikasi massal, kan beda nih. Kalau saya dulu takut ngomong di depan umum, tapi sekarang saya mau ngomong di Istora Senayan 6.000, 10.000 orang, saya nggak terlalu takut ya, udah biasa gitu. Tapi dulu saya aslinya takut, karena beda ngomong di tengah massa yang begitu banyak, ngomong di tengah 50 orang kayak gini, atau ngomong di small group ya, kita diskusi kelompok, sama mungkin personal interpersonal komunikasi kayak gini, ini beda kemampuannya, skillnya beda. Ini harus dilatih, dan saya kira sih mudah-mudahan yang kita ajari di sini public speaking ya Pak ya, termasuk ya public speaking kan bisa grup kecil, bisa grup besar, tapi menurut saya ini harus serius dipunyai. Teknologi digital ya harus ikutin perkembangan yang ada ya. Tapi ibaratnya mobil ya, teknologi digital nih baru paham kalau kita udah punya. Nah yang kayak mobil baru bisa nyetir beneran itu kalau udah bisa kalau memang nyetir mobil setiap hari. Kalau you nggak nyetir mobil setiap hari, itu mobil itu nggak jadi bagian dari
badan kita, sehingga kita ini nyetirnya itu masih kayak kegok lah, grogi. Tapi kalau udah tiap hari, maka mobil itu menjadi bagian diri kita. Ya, itu kayak ilustrasi kayak nyetir mobil. Sama teknologi digital, komputer, kalian juga menguasai teknologi. Kalau kalian punya itu, oke, klik. Kualitas praktis fasilitator retret, kepercayaan diri di depan publik, ketulusan dan penuh perhatian. Karena pemimpin retret itu bisa basa-basi juga sih menurut saya. Yang penting kita cuma mendampingi. Tapi ada pembimbing retret yang sungguh tulus ya. Saya memperhatikan ya, saya dulu punya program retret namanya Joy untuk anak-anak. Dan biasanya ada frater-frater ikut saya untuk mendampingi. Kalau mereka libur dari Kentungan sini, mereka pulang ke Jakarta, mereka ikut saya mendampingi retret itu. Sekalian tambah-tambah uang saku lah ya. Karena uang saku di sini kan waktu itu 10.000. Lalu ke Jakarta liburan, memimpin retret sama saya, bisa tambah uang saku. Nah, saya bisa ngamatin dengan baik mana frater yang tulus main sama anak-anak, mana frater yang bisa masuk dalam kehidupan anak-anak itu dan all in, bisa benar-benar menikmati kebersamaan itu kerasa. Tapi ada frater yang cuma formal aja, cuma ngeliatin dari jauh, cuma nyapanya basa-basi, itu anak-anak nggak bisa deket dan nggak bisa cerita sama frater itu. Tapi kalau yang bisa ya, yang memang sepenuh hati, oh itu anak-anak itu bisa cerita apapun dan bisa ikut kegiatan dengan gembira. Kreativitas membuat modul, games, dinamika kelompok. Nanti kita akan coba ya. Lalu teknis audiovisual, kayak gini-gini nih ya. Layar, kabel proyektor, kabel remote-nya apa, disono juga gimana kalau nggak keluar. Itu tuh kadang-kadang skill-skill teknis kayak gitu tuh harus punya. Mas Patrick itu punya kemampuan skill teknik yang bagus tentang hal itu. Persiapan yang baik dan detail, ya. Kayaknya cukup ya udah habis. Selamat berproses, hic et nunc. Artinya apa? Nikmatilah program ini di sini dan saat ini. Kekinian kalian nikmati selama 5 hari, oke lah. Dari pagi sampai sore, tapi yang penting nikmati. Kalau kalian menikmati, kalian dapat banyak. Kalau mulai cuma asal aja, nggak dapat banyak. Non scole sed vitae disimus. Kita belajar bukan untuk nilai, tapi untuk hidup, ya. Kalau suatu ketika kalian ada kesempatan liburan ke Jakarta, ya, selama saya masih di Samadhi, di rumah retret Samadhi, datanglah dan ngineplah di sana, bisa ikut program, bisa melihat apa yang ada di sana. Kalau memang pas dapat izin dan ada kesempatan, ya nggak usah bingung, di Jakarta bisa kontak kakak-kakak itu dulu, mas-mas itu dulu, baru nanti hubungan sama saya itu bisa. Oke, 5 menit kalau ada pertanyaan boleh, silakan. Baca dulu yang paling bawah kalimat bareng-bareng. 1, 2, 3. Hari ini saya beri nilai. Oke, Romo waktunya kayaknya mepet banget. Romo langsung berdiri sini aja, kita foto bareng Romo. Oke, sebelum Brief foto game. mungkin brief game dulu Boleh, ya. boleh. Om Jerry ditemani Romo untuk Iya. game. Sebenarnya prinsipnya gini, nanti kita akan bagi 7 kelompok. Perintah dari kita, dari saya, dari kakak, dari fasilitator ini adalah jadilah kelompok yang paling kaya, paling sukses, dan paling berhasil. Ya, kita akan berkompetisi sampai menjadi orang paling kaya dan orang paling sukses. Nanti berhadiah. Hadiahnya apa ya Pak Stoto? Yang paling kaya dapat apa nanti? Paling gurih apa paling enak? Kalau paling enak dipijitin. Kalau semua pasti dapat minuman dulu lah. Ya, Minuman apa ya? Dapat. Tapi yang nanti yang paling kaya, juara 1 akan dapat hadiah, juara B, juara 2 dapat, juara 3 dapat. Yang juara 4 sampai 7 nggak dapat. Dapat kacang ya? Iya, dapat camilan. Camilan ya. Karena kecil Romo, kalau gede cemolan. Nah, nanti kompetisinya sebetulnya cuma menulis X atau Y.
Maka dari 7 kelompok itu akan ada kombinasi macam-macam ketika bertransaksi. Ketika satu kelompok menulis X akta Y, maka dari 7 kelompok itu akan ada kemungkinan 7:0. Semuanya sama, X. Kalau semuanya sama, saya kalah, bank kalah. Maka kalian akan dikasih uang tambahan. Ya. Kalau bank kalah, 7-0 itu bank kalah, kalian menang semua, 7-0. Tapi kemungkinan 6-1. 6-1 itu mungkin ada 6X, 1Y. Yang menang bukan yang 6, yang menang yang 1 tapi bernilai double. Misalnya taruhannya 1 juta ya. Maka kalau sampai ada kombinasi 6-1, si 1 ini menang. Dan dia berhak meminta 1 juta double, 2 juta dari 6 kelompok yang kalah. Paham ya? 5:2. 5:2, yang menang tetap 2. Tapi cuma 1 kali tarikannya. Jadi kalau taruhannya 1 juta, maka lalu yang menang 2 kelompok ini, dia harus keliling minta sebagai debt collector, dia minta dari 5 kelompok yang kalah 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Jadi kelompok saya menang, saya dapat 5 juta. Kelompok yang kamu menang, kamu dapat 5 juta juga. Tapi kalau 4:3, yang menang yang 4. Yang menang yang 4. Ya. Nanti kalian akan dikasih duit-duitan. Ya, tentukan nanti dalam kelompok siapa presidennya, siapa menteri keuangannya, siapa menteri pertahanannya. Tugasnya debt collector tugasnya. Ya, menteri keuangan nanti pegang duit dan sebagainya. Nanti Kak Patrick, Kak Jerry, Kak Aga akan memimpin permainan itu. Tapi minta maaf saya tidak bisa menemani. Ya. Oke, karena kereta saya ke Surabaya jam 12.30, jadi saya harus 12.40 sih masih bisa. Ya, oke teman-teman, terima kasih, selamat berproses dan sampai jumpa suatu hari entah di sini atau di Jakarta atau di tempat lain. Ya, kita foto. Romo langsung di sini aja. Tetap